Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan seorang wanita yang dibakar hidup-hidup oleh kekasihnya sendiri. Penasaran kan sama ceritanya? Yuk mari kita simak. Wanita tersebut bernama Judy Malinowski. Dia lahir dan dibesarkan di Ohio dalam keluarga yang penuh cinta. Dia dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas, penuh semangat dan dicintai oleh banyak orang. Sebagai remaja, kecantikannya membawa ia untuk memenangkan berbagai kontes kecantikan. Jadi hal itu mempertegas bahwa ia adalah wanita muda yang penuh dengan potensi. Judy saat itu memiliki impian besar untuk masa depannya. Dia ingin melanjutkan pendidikannya di Ohio State University dengan harapan untuk membangun kehidupan yang nyaman dan stabil. Ketika dia menikah dengan Ron, seorang pria yang tampaknya dapat memberikan kehidupan yang dia impikan, tapi nyatanya semuanya hanyalah sebuah khayalan. Dari pernikahan Judy dan Ron, dia memiliki dua putri cantik yang bernama Kaylin dan Madison. Bagi Judy, keluarga kecilnya ini adalah pusat kebahagiaannya, dan dia selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama guys, karena dia menemukan bahwa Ron telah berselingkuh. Hal itu akhirnya menyebabkan perpecahan dalam pernikahan mereka dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah Judy berpisah, Judy menghadapi tantangan baru lainnya dalam hidupnya. Di usia yang masih relatif muda, Judy didiagnosis menderita kanker ovarium dan menjalani histerektomi total. Meskipun operasi itu menyelamatkan hidupnya, hal itu juga membawa dampak jangka panjang. Salah satunya adalah ia harus kecanduan dengan opioid. Jadi guys, opioid ini adalah obat yang diberikan ketika obat pereda nyeri biasa tidak mampu meredakan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Opioid bekerja dengan cara memblokir sinyal rasa nyeri pada sel saraf yang menuju otak. Obat ini termasuk dalam golongan narkotika sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, Judy menjadi ketergantungan pada obat ini guys. Sayangnya asuransi kesehatannya tidak lagi menanggung atau mengcover opioid itu. Jadi Judy beralih ke narkoba receh seperti heroin untuk mengatasi rasa sakitnya guys. Menyadari bahwa kecanduannya akan berdampak buruk pada putri-putrinya, Judy nih berusaha keras untuk keluar dari jeratan narkoba. Dia akhirnya mendaftar ke pusat rehabilitasi dan mulai mengambil langkah kecil untuk membersihkan dirinya dari ketergantungan obat-obatan. Dan pada akhirnya, Judy berhasil mengatasi kecanduannya dengan menemukan apartemen baru dan mulai membangun kembali hidupnya. Singkat cerita, dalam upayanya untuk memulai hidup baru, Judy bertemu kembali nih dengan seorang pria bernama Michael Slager, seorang teman lama dari mantan suaminya melalui media sosial. Tanpa mengetahui latar belakang dari Michael Slager ini guys, Judy main terabas aja memulai hubungan baru dengan Slager, yang akhirnya menjadi mimpi buruk baginya. Nah, background dari Slager ini cukup menyeramkan guys. Dia memiliki sejarah kriminal yang sangat mengerikan. Slager pernah terlibat dalam kasus pencurian, penyerangan, dan KDRT. Dan bahkan dia pernah melakukan pemerkosaan. Hanya dalam beberapa bulan setelah hubungan mereka dimulai, sifat aslinya Slager ini mulai terlihat. Slager mulai sering melecehkan Judy secara fisik dan emosional. Dan dia menggunakan panggilan ke 911 untuk mengontrolnya serta membuatnya percaya bahwa polisi berada di pihaknya si Slager. Hari demi hari kekerasan yang dilakukan Slager semakin parah nih terhadap Judy. Dan hubungan mereka menjadi sangat toksik. Sampai-sampai nih keluarganya Judy ingin ikut campur tangan untuk menyelamatkan Judy dari hubungan yang toksik tersebut, namun tidak berhasil guys. Dan Judy merasa terperangkap. Meskipun dia sudah mencoba melaporkan kekerasan ini ke polisi, respon yang diterimanya sangat mengecewakan. Karena statusnya Judy sebagai pencandu narkoba yang sedang berjuang untuk pulih, laporan Judy tidak dianggap serius.
Jadi dia dianggap, oh mungkin dia lagi halu nih karena efek narkoboy gitu. Pada tanggal 2 Agustus 2015, Judy meminta Slager untuk mengantarnya ke pusat rehabilitasi. Namun sebelum sampai di sana, mereka berhenti dulu nih melipir ke sebuah pom bensin guys untuk mengisi bensin. Nah, entah ada apa di sana, mereka tiba-tiba ribut tuh. Saking ributnya, mereka berantem dengan hebat. Akhirnya si Judy melemparkan botol berisi soda atau kaleng berisi soda ke mukanya Slager. Dan Slager yang marah langsung membalas dengan cara yang tak terbayangkan. Jadi Slager mengambil kaleng berisi bensin dan langsung menyiramkannya ke tubuh Judy. Lalu kemudian ia menyalakan api dalam hitungan detik. Tubuh Judy pun langsung terbakar hidup-hidup di depan mata Slager yang berdiri dan menyaksikan penderitaannya dengan santai. Gila nih orang. Tidak lama kemudian polisi pun tiba di tempat kejadian. Slager mencoba berbohong guys. Jadi dia mengatakan kepada polisi bahwa itu semua adalah sebuah kecelakaan. Namun polisi itu kan pinter ya. Polisi langsung melihat rekaman CCTV dan kesaksian saksi mata dengan jelas menunjukkan bahwa Slager dengan sengaja membakar Judy. Slager akhirnya ditangkap dan didakwa. Tetapi pada awalnya hanya untuk pembakaran dan penyerangan, bukan pembunuhan. Judy yang saat itu langsung dibawa ke rumah sakit mengalami luka bakar tingkat 3 dan 4 di 90% tubuhnya guys, ya ampun. Meskipun prognosisnya sangat buruk, Judy bertahan hidup selama beberapa bulan berikutnya. Ia menjalani lebih dari 50 operasi, bayangin 50 operasi. Namun rasa sakit yang dialaminya tak terbayangkan. Dan dia kehilangan banyak bagian dari tubuhnya, termasuk jari-jari dan telinganya. Meski dalam kondisi yang sangat kritis, Judy pun tidak menyerah. Dia bertekad untuk melawan ketidakadilan yang dialaminya dan memastikan bahwa Slager harus menerima hukuman yang layak. Judy bahkan menghentikan konsumsi obat penghilang rasa sakit agar dia bisa memberikan kesaksian yang jelas dan meyakinkan para juri untuk persidangannya. Pada saat persidangan bulan Januari 2017, Judy memberikan kesaksian melalui video dari ranjang rumah sakitnya. Mengingat setiap detail kejadian yang mengerikan itu, dia berbicara tentang rasa sakit yang dialaminya dan bagaimana Slager hanya berdiri menyaksikan dia terbakar tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Sayangnya 5 bulan setelah memberikan kesaksian, pada bulan Juni 2017, Judy akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya guys. Ia meninggal karena luka-luka yang dialaminya. Setelah kematiannya, Slager pun didakwa dengan pembunuhan, sebuah tuduhan yang akhirnya membuatnya mengaku bersalah. Pada tahun 2018, Slager akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, sesuai dengan keinginannya Judy sebelum ia berpulang. Hukuman ini tidak hanya merupakan keadilan untuk Judy, tapi juga menjadi pesan kuat bagi pelaku kekerasan lainnya bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi itulah guys, kisah mengerikan dari Judy Malinowski. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.